saya bisa kembali beribadah bersama Bapak di tempat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Surat Timotius yang keempat pasal pertama sampai yang ke-6, titiknya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar, melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus membina seorang anak muda yang bernama Timotius. Timotius ini menjadi hamba Tuhan dalam usianya yang sangat muda. Tapi dalam usianya yang muda itu Tuhan pakai begitu dahsyat. Kita lihat bagaimana Paulus memberikan nasihatnya melalui ayat-ayat yang kita baca. Timotius dibentuk oleh Paulus bukan dalam waktu yang singkat, tapi melalui proses. Sebagai anak muda yang baru mengenal Tuhan, diberikan pengajaran, diberikan pembinaan, diberikan pelatihan, sehingga Timotius ini menjadi anak muda yang sungguh dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tema kita pagi hari ini adalah menciptakan generasi yang tangguh. Kita adalah anak-anak muda, kebanyakan di sini ada juga sebagian bapak, tentu mengharapkan menjadi generasi yang tangguh. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menjadi generasi yang tangguh? Karena tidak semua orang bisa berhasil dalam hidupnya, ya, tanpa melakukan perjuangan di dalam kehidupannya. Setiap kita bisa hidup sampai hari ini tidak mudah. Di dalam iman maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya alami dengan Bro Unang, Bro Hongki, dari muda, dari kecil, bahkan kita sudah sekolah minggu. Saya usia 4 tahun sudah di sekolah minggu. Itu perjuangan imannya tidak mudah. Tapi puji Tuhan, sampai usia yang sudah melewati setengah abad, ya, kita tetap bertahan. Saya melihat Bro Unang sekarang sudah fisiknya lemah, tapi semangatnya menyala-nyala. Dahsyat. Walaupun bicara sudah mulai pelan, jalan sudah mulai pelan, tapi gelora rohaninya, imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Ini tidak mudah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kami bertiga dulu sejak muda memang berjuang di ladang Tuhan. Tidak berhenti sampai sekarang. Dan kesetiaan ini tidak mudah. Kenapa? Karena pembinaan pada waktu kecil. Kami diajar dari guru-guru sekolah minggu yang punya kompeten, yang mempunyai kemampuan untuk membina kehidupan kita, mengenal arti kebenaran. Apa itu dosa? Apa itu neraka? Apa itu benar? Apa itu surga? Ya kan? Jadi buat anak sekolah minggu itu selalu tanamin dosa dan neraka. Salah kamu masuk neraka. Kalau benar, kamu hidup masuk surga. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan gereja ini memang juga tidak hanya dalam satu denominasi. Pertama ada di bawah gereja Pantekosta di Salmasih. Gereja itu didirikan tahun 1958. Gereja itu berdiri dan di rumah
saya sebelah kanan sini ya, bukan di sini. Ini adalah tanah rumah petak, rumah sewaan dulu, rumah kontrakan ya tanahnya. Nah terus berjalan, ternyata gereja juga nggak berjalan selalu baik ya kan, ada gesekan-gesekan, akhirnya berubah sinodenya menjadi gereja Bethel Injil Sepenuh ya. Itu bertahan dalam berapa tahun, bermasalah juga, kembali lagi kepada gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Nah setelah kembali gereja Pantekosta Isa Al-Masih ada lagi masalah. Nah itulah manusia, organisasi itu tidak bisa menyelamatkan manusia ya. Organisasi itu hanya sarana untuk kita beribadah, supaya ibadah itu ada yang mengatur, ada yang menata, ada yang memimpin, sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan baik. Nah pada akhirnya ketemulah gereja Pantekosta Yerusalem. Nah sampai sekarang ya, gereja Pantekosta Yerusalem menjadi naungan dari gereja Pantekosta di Indonesia. Nah Bapak Ibu, organisasi saja melalui perjuangan, apalagi kehidupan kita manusia, kita juga perlu perjuangan. Anak-anak muda jangan lemah. Kehidupan ke depan itu bukan kehidupan yang mudah, tantangan semakin berat. Memang kita bisa dipermudah dengan alat-alat komunikasi, ya kan? Ada handphone, ada alat-alat komunikasi yang canggih sehingga semua kita kerja dengan mudah. Bahkan karena peralatan-peralatan luar negeri itu untuk melakukan segala sesuatu itu semua sudah canggih. Di China perkembangannya luar biasa, dan di Indonesia pun sekarang kalau kita lihat pembangunan jalan tol cepat pelaksanaannya karena peralatannya cukup bagus. Nah ini yang harus kita ikuti perkembangannya. Tanpa kita mengikuti perkembangan, maka kehidupan kita akan tertinggal. Nah gereja itu berperan mempertahankan iman daripada umat yang ada di dalam gerejanya, supaya iman itu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan ya. Karena banyak masalah terjadi sehingga gereja itu bermasalah karena kerohanian daripada umatnya terganggu oleh hal-hal yang ada di lingkungannya. Lalu gereja pun mempunyai tugas membentuk umatnya itu menjadi pintar, menjadi pandai. Nah, ada orang yang berkata bahwa setiap wilayah kalau di situ banyak orang Kristennya, maka daerah itu menjadi maju, ya, menjadi berkembang, menjadi hebat. Contohnya Lipo Cikarang, ya. Lipo Cikarang pada waktu saya kecil kalau naik sepeda ke sana itu cuma adanya liwo-liwo, ya, tempat-tempat yang dipakai untuk membuat batu bata dan genteng. Sebagian luas sawah. Tapi begitu Lipo Group, ya, orang yang dipakai Tuhan untuk membangun wilayah ini, dahsyat sekali perkembangannya. Bukannya hanya biasa-biasa, tapi luar biasa, ya kan? Di mana ada umat Kristen masuk, di sana ada gereja, berapa banyak gereja di sana bertumbuh, dan itu perkembangannya pesat. Bahkan sekarang sedang dibangun lagi dengan dana 280 triliun yang dibilang Meikarta, ya. Wah, ini yang punya di Lipo ini dahsyat nanti. Lur Hongki ini punya rumah di sana. Wah, itu tambah dahsyat itu. Perkembangan kotanya luar biasa, ya kan? Jadi Lemah Abang ini kena dampak daripada pembangunan. Kenapa? Ada anak Tuhan di sana. Gereja membuat maju dan kuasa Tuhan bekerja membangun di mana anak-anak Tuhan berada. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang menjadi Timotius itu begitu dipakai Tuhan, diajar oleh Paulus dengan sabar, dengan kerendahan hati, dengan keteladanan, akhirnya dia menjadi anak Tuhan. Nah, kita akan membaca di ayat yang keempat. Di sana dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Jadi Paulus mendorong untuk memfokuskan diri kepada Allah. Ya. Caranya dengan secara aktif memalingkan diri dari dongeng dan filsafat-filsafat dunia. Selama ini banyak orang hidupnya dikendalikan oleh sistem kepercayaan dunia. Keputusan-keputusan yang diambil tidak difokuskan pada Allah dan firman-Nya, tetapi kepada cara-cara duniawi. Tidak jarang keputusannya salah, menimbulkan kerugian dan menjauhkan diri dari perkenanan Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai generasi yang ada dalam dunia modern ini
mempersiapkan diri untuk kita pun tidak terpengaruh oleh paham-paham dunia yang membuat goyang iman kita. Salah satu adalah kita harus fokus kepada Allah. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tadi kita berseru akan nama Yesus. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Tritunggal adalah Yesus Kristus. Ya. Di dalam Yohanes dikatakan nama Yesus itu adalah nama dari Allah sendiri. Nama Bapa yang diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena itu nama Yesus sangat berkuasa. Kalau kita ada masalah, kita menyebut nama Yesus, maka ada ketenangan, ada damai sejahtera. Pada saat kita takut akan kuasa-kuasa setan, jalan di kegelapan merinding, kita panggil nama Yesus, maka kita akan menerima kekuatan. Kita tidak takut lagi. Bahkan setan-setan yang sudah mengganggu orang pun dalam nama Yesus, maka setan itu bisa kita usir. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, fokus penyembahan kita sudah benar. Apa yang kita sembah adalah Allah yang hidup di dalam Yesus. Apa yang kita lakukan sudah benar. Kita beribadah, itu jangan tinggalkan ibadah. Karena melalui ibadah, kehidupan kita itu dibangkitkan, mempunyai spirit, mempunyai semangat di dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu tidak beribadah, kita bisa lihat orang-orang yang di luar kekristenan. Hidupnya, mereka punya semangat, tapi tidak punya arah. Cara bicaranya berbeda dengan kita. Ya. Orang-orang yang sudah dibentuk di dalam gereja, intelektualnya itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang ada di luar gereja. Karena kita setiap kali menerima khotbah, menerima firman Tuhan yang membangun rohani kita maupun intelektual kita. Kalau dulu ada orang berkata, tukang jual bakso yang ada di kampus, ya, intelektualnya lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di mana-mana yang tidak pernah mengenal kampus. Kenapa? Karena dia bergaul dan mendengar hal-hal yang ada di kampus. Karena kampus itu membantu manusia, intelektualnya, bahkan karakter dan sebagainya itu dibentuk demikian rupa. Sehingga kampus membangun manusia yang utuh dan punya potensi. Karena itu kalau kita punya anak muda, kita bangga bahwa anak kita sudah berbeda dengan orang-orang biasa. Kalau doktor S3 ngomong A, pasti orang bilang itu A, ya kan? Tapi kalau kita yang bukan sarjana, kita ngomong A, orang bilang itu B atau C. Karena belum tentu dipercaya gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah punya kemampuan pendidikan tinggi, apa yang dikatakannya pasti kita percaya. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai orang tua, mari arahkan anak-anak kita untuk tetap fokus kepada Allah. Sebagai anak muda, sudah mengenal Tuhan, kalian jangan menjadi lemah, tapi harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita lihat berita TV sekarang mulai lagi kelihatan beberapa artis itu muda-muda, ya kan, kena narkoba, pesta narkoba, ditangkap. Jadi hancurlah hidupnya kalau sudah seperti itu, ya kan? Tidak ada masa depan. Perlu pemulihan yang cukup panjang, bisa bangkit kembali, tapi perlu waktu. Nah, karena itu kita yang sudah di dalam Tuhan, mari kita bertahan dengan iman kita, hidup fokus kepada Allah. Kalau kita hidup fokus pada Allah, maka kebenaran Tuhan itu akan membentuk hidup kita. Ada Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita berjalan di jalan Tuhan. Secara manusia kita tidak mampu berjalan di dalam kebenaran. Mungkin baik bisa, tapi benar belum tentu. Tetapi kalau ada Roh Kudus, sudah pasti kita hidup benar, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Nah itu Bapak Ibu kasih, kalau ada pikiran mulai agak miring-miring, evaluasi apakah saya sudah benar di hadapan Allah, apakah saya fokus pada Allah. Kembalikan lagi fokus kepada Allah. Lakukan penyembahan, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, rajin ke gereja, supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus juga kepada Timotius, sehingga Timotius terbentuk menjadi alat di tangan Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita baca ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini
Paulus berpesan kepada Timotius supaya dia berbuat yang teguh imannya, kuat pendiriannya. Jadi di sini dia dibentuk disiplinnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, generasi yang tangguh juga timbul dari proses tempaan yang syarat dengan disiplin. Timotius diminta untuk menguasai diri dalam segala hal, serta tetap mengerjakan tugas pelayanan kedisiplinan lahir dan latihan yang terus-menerus. Ada harga yang harus dibayar untuk melakukan kedisiplinan. Ini berkaitan dengan menanggalkan kesukaan daging dan juga hal-hal yang enak dalam hidup kita. Sebaliknya, disiplin kadang menuntut untuk melakukan sesuatu yang sama dalam kurun waktu yang panjang. Jadi kalau disiplin itu tidak bisa terbentuk seketika saja. Contohnya anak kita kecil, pada waktu dia mulai dewasa, mulai berumur 1 tahun, dia belum bisa bertindak apa-apa. Tapi begitu 1,5 tahun memasuk 2 tahun, mulai anak itu jalan, waduh, apa saja yang dipegang dilempar, ya kan? Kaca aja sama dia dilempar. Kalau misalnya dilarang, dia bisa tampar papa mamanya, ya kan? Anak umur 2 tahun tuh udah bisa seperti itu. Nah, itu kalau tidak dibentuk, tidak dibina, tidak didisiplinkan, maka anak itu akan menjadi liar. Tapi dengan nasihat orang tua dari papa dan mama, dari bapak dan ibunya, maka anak itu dibentuk, ya kan? Nggak boleh. Kalau nakal, papa sabar, ya kan? Atau kalau kamu tetap bandel, papa kunci di kamar. Nah, itu kan hanya ancaman saja, semua. Tapi dengan perbuatan seperti itu, maka anak itu tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh. Ya, itu tidak bisa hanya sekali, terus-menerus. Disiplin itu dibentuk dengan kebiasaan yang terus-menerus. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi anak-anak muda juga, kalau sudah mulai rajin belajar, jangan berhenti, ya kan? Karena belajar itu juga memerlukan kedisiplinan. Kalau sudah mulai berhenti, kita sudah mulai buka HP, kita sudah mulai main komputer, nah itu bisa masalah. Kecuali mencari materi di dalam internet, ya kan, melalui internet, melalui komputer, itu juga menambah wawasan. Tidak berarti bahwa gadget itu jelek, ya kan? Komputer itu terus tidak bermanfaat, justru sangat bermanfaat kalau kita menggunakannya secara benar. Nah, Bapak Ibu, kedisiplinan ini akan membangun kehidupan kita ke depan. Tanpa disiplin, kita tidak mungkin bisa maju dalam kehidupan kita. Contoh, seorang karyawan yang harus masuk jam 8, dia tiap kali datangnya bukan jam 8, lewat 5 menit saja, ya, tidak banyak loh, 5 menit. Itu sudah menjadi catatan bagi yang personalia. Wah, ini si Andre ini telat terus datangnya, ya kan? Tiap kali terlambat. Ada absensi yang berdasarkan scan, ya kan? Finger scan. Jadi kita scan nggak bisa diwakilkan. Kalau yang clock biasa itu pakai Amano, itu bisa diwakilkan teman, ya kan? Tapi kalau finger scan itu nggak bisa diwakilkan. 1 menit saja sudah merah. Begitu di print out 1 bulan, kelihatan merahnya berapa banyak. Sekedar terlambatnya cuma 1 menit, ya kan? Tapi merah semua, nah itu jadi masalah. Ya. Di dalam bekerja kalau kita tidak disiplin, jangan harap bisa menerima posisi yang lebih baik. Jangan harap bisa mendapatkan promosi. Walaupun kita pintar, ya, kadang-kadang perusahaan bilang pintar itu bisa dicari, orang pintar. Tapi yang disiplin, yang memberi contoh, yang bisa memberikan etos kerja di dalam perusahaan, itu penting. Jadi kalau ini nanti bisa mempengaruhi yang lain, ya kan? Akhirnya sistem kerja itu akan terganggu karena orang malas datang bekerja. Kalau dibiarkan saja akan mengganggu semangat kerja yang lain. Karena di dalam bekerja itu sistem, ya kan? Misalnya akuntansi, ada pembukaan, ada keuangan, ada pengiriman, ada sales, ada gudang, itu semua kan sistem. Kalau orang gudangnya nggak masuk, macet semua. Pengiriman nggak jalan, penjualan akhirnya jadi terganggu. Kenapa? Karena tidak komit, tidak tepat waktu pengirimannya, ya kan? Kalau misalnya
apa itu gudang nggak buka, semua aturan pembukuan juga nggak jalan karena semua faktur-faktur tidak terkirim. Itu bermasalah. Jadi dalam hidup kita juga sama. Kalau dalam kehidupan keluarga ada satu yang bermasalah, ya, tidak disiplin, itu akan mengganggu juga keluarga yang lain. Contohnya, waktunya tidur. Karena anak kita masih muda, dia setel tip kencang-kencang, ya kan? Waduh, jadi papa mama nggak bisa tidur, kakaknya nggak bisa tidur, adiknya nggak bisa tidur. Tidak didisiplin misalnya, itu akan mengganggu semua. Besok adiknya mau sekolah jadi ngantuk, yang mau kerja juga terganggu, nggak bisa konsentrasi karena nggak bisa tidur, orang tua juga bisa bermasalah. Nah, kalau anaknya tidak bisa dididik, itu akan membawa masalah dalam kehidupan keluarga. Karena itu bapak-bapak didiklah anak-anak itu sejak kecil, ya. Kalau sudah remaja aja sudah susah. Kita contohkan pohon bambu. Pohon bambu pada waktu kecil gampang ditekuk, pohon bambu itu gampang dibentuk, ya kan? Tapi begitu besar pohon bambu itu tidak bisa dibentuk lagi. Anak kita juga sama. Pada waktu kecil kita nasihati, kita bina, bisa. Tapi begitu remaja, dia akan lebih banyak dengar temannya daripada nasihat orang tua. Kalau kita terlalu keras, dia melawan. Karena memang sudah dewasa. Apa yang kita bilang benar, dianggap salah. Nah itu anak-anak sekarang. Bahkan lebih dari itu, dia bisa pergi meninggalkan rumah. Ya kan? Dia pergi, nggak balik. Nah itu lebih celaka lagi. Karena itu di dalam ayat 2 dikatakan di sini tegurlah, bagian B, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau kita menegur anak itu harus dengan sabar dan harus dengan mendidik, ya kan? Tidak boleh hanya marah saja, tidak memberitahu yang benar. Kita hanya nunjukin salah terus sama anak kita. Tapi yang benarnya nggak dikasih tahu, itu juga bermasalah. Karena anak tidak menerima solusi, mana yang benar. Nah, terlebih lagi anak-anak sekarang, jangan terlalu keras juga kalau kita jadi orang tua. Anak sekarang sudah kaku, ya kan? Kalau sudah remaja, apalagi pemuda, udah nggak bisa dibentuk, udah semuanya dia. Kita paling doakan saja, ya kan? Supaya dia kembali ke jalan yang benar. Cuma itu, nggak bisa lagi. Mau dipukul, dia bisa bunuh orang tua. Anak sekarang bahaya sekali, ya. Jadi kita harus dengan sabar dan pengajaran, ya. Marah boleh, tapi benar gitu. Jangan marah nggak benar. Itu juga problem buat anak. Dia lebih pintar dari kita, ya. Anak-anak sekarang itu anak 1,5 tahun kalau dikasih gadget udah bisa main, bisa buka YouTube, bisa buka cari film kartun, udah bisa, ya. Karena saya punya cucu ini baru 16 bulan. Papanya beliin, kan minta handphone terus kalau papanya datang, wah udah minta handphone, mamanya datang minta handphone. Baru 16 bulan, akhirnya papa berikan gadget yang sebesar Alkitab, lebih besar dikit, lebih jelas gitu kan. Kasih aja, dia buka sendiri cari apa. Udah pintar aja, 16 bulan. Ini generasi Y kalau sekarang dibilangnya, ya kan. Jadi kalau kita bicara sama generasi Y, jangan samakan dengan generasi tahun 60-an, beda sekali. Nah, kita perlu disiplinkan mereka, tapi sejak kecil. Kalau sudah besar, kita hanya doakan saja. Paling kita kasih contoh, ya kan? Maksudnya, ya kalau lagi makan bersama kita ngomong yang umum, tapi tidak menyinggung langsung, kita memberikan contoh-contoh, ya kan? Dulu papa saya itu, tiap kali ngomong mesti kasih contoh-contoh kehidupan dia masa muda yang menunjukkan kedisiplinan, ya. Menunjukkan kekuatan, maksudnya di dalam menghadapi hidup. Segala tantangan dia jalani untuk hidup yang lebih baik. Itu dikasih contoh di dalam hari-hari kita bicara. Nah, itu yang kedua. Pertama, fokus kepada Allah. Yang kedua, kita harus disiplin. Yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-6. Di sini Paulus mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya kan? Apa penjelasannya? Paulus memberi teladan dari dirinya sendiri bahwa dia tekun menjalani panggilan pelayanan, bahkan sampai maut menjemput. Dia rindu agar hal yang sama dicontoh Timotius, anak rohaninya.
Membangun generasi tangguh tidak cukup dengan teori dan ajaran. Keteladanan jauh lebih diperlukan. Keteladanan berbicara lebih nyaring ketimbang berderetnya teori. Teladankanlah hal-hal baik kepada anak-anak kita agar di masa depan mereka dapat berdiri teguh menghadapi pergumulannya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus memberikan keteladanan sampai mati setia kepada Tuhan. Kita pun dipesankan oleh Rasul Paulus supaya kita setia sampai mati, sampai maut mengambil kita, ya kita tetap setia. Ada satu kesaksian 2 minggu lalu, teman komsel yang sudah bergabung di dalam persekutuan Biston, ya, itu sudah bergabung di atas 10 tahun. Usianya sama dengan saya, cuma dia badannya besar, ya lebih besar dari Pak Valentino, ya kan, berdua gitu. Wah, dia sakit satu hari, dia di hari Rabu dia buang-buang air berdarah. Buang-buang air berdarah itu sore, ya, karena sore dipikir biasa aja, sampai malam terus buang-buang air sampai jam 3 pagi nggak berhenti, sampai celana pendek itu udah habis untuk mengganti celana yang kena darah. Akhirnya dibawa oleh anaknya ke rumah sakit Mitra Keluarga di Kelapa Gading. Masuk rumah sakit Mitra Keluarga sampai jam 10 masih sadar. Setelah itu di atas jam 10 dia mengalami koma karena terlambat transfusi darahnya, ya. Jadi keburu tekor, darah yang masuk ke otak berkurang sehingga koma. Sejak koma hari itu terus berjalan sampai 20 hari tidak sadar sama sekali. Kita tiap hari doakan, nggak sadar, dan akhirnya meninggal dunia. Jadi hidup itu singkat sekali, ya. Begitu Tuhan mau panggil, Rabu sakit, Kamis pagi koma. Setelah itu kita udah nggak bisa komunikasi lagi, dan kita mengantar ke San Diego. Selesai sudah, ya kan? Jadi ini peringatan buat kita juga. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita harus tetap setia. Karena waktu Tuhan itu kita tidak tahu. Baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, ya, lansia itu sama. Kalau sudah waktu Tuhan panggil, tidak ada yang bisa membantahnya. Karena itu kita harus tetap setia, tekun di dalam hidup kita, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Dan sekarang kita lihat di YouTube banyak sekali pertobatan terjadi. Kenapa? Karena mereka melihat di kitab besar, ya, yaitu Injil dan Al-Quran, ternyata Yesus itu memang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang berkuasa atas bumi, bahkan di alam baka, di dunia lain, ya kan? Jadi mulai banyak pertobatan yang terjadi di wilayah Timur Tengah, di Iran yang dulu ekstrem, sekarang semua gereja berapa banyak, di Arab, di Afghanistan, di mana-mana gereja bertumbuh. Di China juga sekarang dahsyat sekali pertumbuhannya. Bahkan nanti dikatakan China itu akan menjadi gereja terbesar di dunia, ya. Di sana tuh kalau orang terima Alkitab, dipeluk sampai nangis, berebut gitu kan. Karena untuk mendapatkan Alkitab susah. Nah, kita di sini yang diberikan kebebasan di dunia Pancasila, ya kan, di alam Pancasila ini, kita terlalu santai, kita nggak ada tekanan. Jadi akhirnya kita kadang-kala lupa terhadap apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mengikuti Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan Timotius harus tekun. Nah, kita pun harus tekun. Di dalam kehidupan pun sama, bukan hanya bidang rohani. Dalam kehidupan hari-hari kita sebagai karyawan, kita harus tekun bekerja. Jangan menganggap hal yang kecil kita remehkan, kita tidak kerjakan, akhirnya
kita tidak mendapat pekerjaan yang besar, ya kan? Karena di dalam firman Tuhan, setialah terhadap perkara yang kecil, maka kita akan menerima perkara yang besar. Di dalam bekerja juga sama. Kita dikasih pekerjaan yang sederhana, yang kita anggap itu bisa dikerjakan dengan merah mata, tapi kita abaikan. Jangan harap dapat pekerjaan yang lebih besar. Jangan harap kita dapat promosi. Karena pekerjaan yang biasa saja nggak diselesaikan, apalagi pekerjaan yang lebih besar. Jadi anak muda ini kalau kerja ya, jangan meremehkan pekerjaan. Tekuni pekerjaan itu. Kita disiplin, kita tekun, pasti keberhasilan itu akan menjadi bagian kita. Nah, di dalam usaha sama juga, menjaga toko. Kalau kita nggak tekun, nggak sabar, aduh, jalan sedikit ini, apa itu, nggak ada tamu aja, udah mengeluh, ya kan? Nggak ada orang datang mengeluh. Nah, kalau tidak ada tamu, kita berdoa, Tuhan bukakan jalan, Tuhan datangkan tamu untuk bisa membeli barang, untuk barang saya laku. Kita berserah. Karena tamu datang atau enggak kita nggak tahu, ya kan? Semua itu Tuhan yang ngatur. Jadi kalau kita serahkan pada Tuhan, malaikat Tuhan itu akan membawa orang-orang datang untuk belanja di toko kita. Nah, demikian juga bagi yang sudah berkeluarga, ya. Jangan melihat suami bermasalah sedikit terus tidak setia, misalnya istri mulai marah-marah, ngomel-ngomel, gitu kan. Harus sabar, ya kan? Tekuni saja tuh suami itu, tapi sambil didoakan, ya kan? Suami juga sama, kadang-kadang ada istri yang galak, yang ngomel terus, ya kan? Kita juga harus sabar. Saya sering katakan dulu, kalau suami, ya, biarpun galak, ya kan? Ya mungkin aja bisa kasarnya malas kerja lah gitu ya. Ya jangan dicemooh, tapi harus didoakan. Ya. Karena dia adalah imam dalam keluarga. Hormati. Kalau suami dihormati, dia akan bangga sendiri dengan dirinya sehingga dia hidupnya akan termotivasi untuk lebih baik dan bekerja, ya kan? Tapi kalau dilecehkan terus, bukannya tambah rajin bekerja, tambah nyungsep, ya kan? Dengkulnya lemas, nggak bisa jalan itu kalau dimarahin istri terus. Sama juga suami terhadap istri bawel, aduh dibanding sama tetangga, istri kita jelek banget gitu kan. Kadang-kadang kan orang bilang rumput tetangga selalu lebih hijau dibandingkan rumput kita. Memang benar, ya kan? Istri tuh biar cantik biar gimana, karena udah biasa, jadi udah nggak menarik lagi tuh buat suami. Kalau udah perkawinan 20 tahun ke atas misalnya kan, udah biasa saja. Tapi yang tetangga ini atau teman kantor yang biasa-biasa, yang nggak sebanding lah, dia tertarik, ya. Magnetnya lain katanya. Nah itu. Nah kalau ya suami seperti ini melihat istri nggak baik, ya, kita juga harus tetap. Istri itu biarpun jelek, biarpun bawel, mungkin juga di rumah ngurus anaknya nggak pintar, tapi itu adalah istri kita. Ya, istri kita tuh harus dihormati, dihargai, dan tetap kita setia kepada dia. Tidak boleh diabaikan. Karena kalau kita nikah di altar, ya, diberkati di gereja, itu firman Tuhan katakan kita harus setia pada waktu senang, pada waktu susah, pada waktu sehat, pada waktu sakit, ya kan, pada waktu kaya, pada waktu miskin. Kita harus setia sampai mati. Tidak ada yang bisa memisahkan apa yang sudah dipersatukan Allah. Karena itu sebagai orang Kristen, kehidupan keluarga kita harus menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga-keluarga yang lain, supaya keluarga kita pun dengan kita rukun, kita damai, ada kasih Allah di dalam keluarga kita, itu sudah merupakan penginjilan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Bukan hanya kita harus bicara dengan firman Tuhan, ayat-ayat yang disampaikan kepada tetangga, tidak. Kita dengan bicara sopan, kita dengan keluarga kita ada di dalam kerukunan, di dalam kemesraan, itu sudah menjadi kesaksian hidup bagi keluarga-keluarga lain. Nah, banyak orang bilang bahwa hidup orang Kristen itu memang baik, ya. Tapi begitu kita melakukan kesalahan, tuh lihat orang Kristen sama aja, ya kan? Kenapa? Karena memang mereka menganggap orang Kristen itu baik. Jadi begitu melakukan kesalahan, dia bilang tuh orang Kristen aja begitu, ya kan? Karena orang Kristen pada intinya baik. Jadi begitu melakukan kesalahan, dia kecam bukan orangnya loh, tapi Kristusnya yang dia salibkan. Tuh lihat orang Kristen.
Yesus disalibkan untuk yang kedua kali. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam membentuk kehidupan kita yang tangguh, kita harus ingat, yang pertama kita fokus kepada Allah, yang kedua kita harus disiplin, yang ketiga kita harus tekun. Di dalam segala aspek kehidupan, kita harus pertama fokus kepada Allah, yang kedua kita disiplin, yang ketiga kita harus tekun. Kalau ini bisa kita lakukan, maka kehidupan kita akan berbeda dengan kehidupan orang lain. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan membangun kehidupan kita semakin kuat ke depan. Jangan lemah, jangan takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Raja di atas segala raja, pemilik alam semesta yang menciptakan hidup kita. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh setiap kita anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan pagi hari ini. Biar firman ini tertanam di dalam setiap lubuk hati kami, supaya benih firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah, supaya kehidupan kami bisa menjadi berkat, baik dalam kehidupan keluarga, di dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ada buah-buah yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus memeteraikan firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati kita katakan amin.